balik lagi di channel kita Ngobrak Abri. Ngobrol bareng Pramuka Asik Berisi. Nah, karena kemarin kita sudah melaksanakan seleksi calon Dewan Pasukan Penggalang periode 2023-2024 dan sudah ditentukan 30 siswa yang lolos. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu calon kandidat Pratama Putra dan calon kandidat Pratama Putri. Yuk kita kepoin. Nah, di depan aku udah ada kandidat 1 calon Pratama Putra nih guys. Langsung aja yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Arsanda Rizkono Ardian dari kelas 7D. Saya di sini menjadi kandidat 1 calon Pratama Putra. Oke. Seneng nggak nih jadi kandidat 1 calon Pratama Putra? Ya, ada senengnya ada enggaknya sih. Perasaannya gimana pas tahu jadi kandidat 1 calon Pratama Putra? Ya, nggak senang, agak seneng ya juga rada mana itu. Gimana? sebelum ini milihnya jabatan apa? Sebelum jadi kandidat 1 calon Pratama Putra, saya memilih jadi wakil Pratama Putra. Kenapa milihnya wakil? Nih. Ya, soalnya pas milih disuruh buat memilih jabatan apa saat di TPP, saya agak bingung ingin jadi Pratama Putra, tapi juga rada bingung jadi memilih jadi wakil Pratama Putra saja. Kalau dari kamu sendiri tujuan kamu masuk TP itu apa? Tujuan saya masuk TP ya untuk nambah pengalaman, juga biar ada kegiatan di rumah, dan juga ini rekomendasi dari ibu saya. Kamu kan udah kepilih jadi kandidat 1 calon Pratama Putra. Kamu pastinya ada visi misinya dong. Apa nih, boleh disebutin buat dijelasin juga ke teman-teman? Jadi visi saya ketika saya jadi Pratama Putra adalah membuat organisasi TPP menjadi bertakwa, religius, juga rajin, terus tangguh, terus unggul dalam berprestasi dan gembira. Kalau dari religiusnya itu apa contohnya? Religiusnya berarti ini termasuk agama ya? Apa contohnya? Ya, mengingatkan sholat 5 waktu, terus menggalang dana buat infak dan sodako. Iya. Terus juga dibuat yang dikatakan sama Pak Dedi buat menggalang dana buat berkurban juga. Kalau yang prestasi contohnya gimana? Kalau yang prestasi semisal mungkin ikut lomba pramuka. Ya. Kalau misi dari kamu sendiri apa itu? Misi dari saya sendiri yang pertama itu mengembangkan organisasi TPP agar menjadi lebih bertakwa, seperti yang saya katakan tadi, misal mengajak yang lainnya sholat tepat waktu, menggolong dana untuk berkorban, dan menggolong dana untuk infak dan sodako. Nah, dari kamu sendiri ada pesan nggak nih buat teman-teman buat ngeyakinin pada milih kamu? Jadi kenapa kalian harus pilih saya? Soalnya nanti kalau saya jadi Pratama Putra, saya akan membuat kegiatan atau acara kepramukaan menjadi lebih menarik, menjadi lebih asik dan up to date atau kekinian. Terus ada lagi, saya akan membuat organisasi TPP ini untuk unggul dalam berprestasi. Contohnya mungkin mengikuti lomba-lomba dan berusaha untuk memenangkannya. Oke, terima kasih buat Arsanta. Karena tadi kita udah kepoin kandidat 1, sekarang kita kepoin kandidat yang kedua yuk. Ayo! Nah, selanjutnya di depan aku udah ada kandidat 2 calon Pratama Putra. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Raditya Imiralif dari kelas 7C. Saya jadi kandidat 2 untuk Pratama Putra. Seneng nggak nih perasaannya? Senang terus kaget sih. Kaget karena kenapa? Soalnya kan waktu diumumin itu saya nggak datang saat lagi latihan. Kalau dari kamu sendiri tujuan kamu masuk TP apa nih?
Tujuan masuk DP untuk mengisi waktu luang ketika siang serta dapat berorganisasi dengan baik dan melatih komunikasi saya dengan teman-teman. Kenapa kamu milih organisasi ini? Ya pengen aja sih. Pengen aja. Sebelum jadi kandidat 2 calon Pratama Putra ini, kamu milihnya jabatan apa? Jadi si TikTok. TikTok. Kenapa milih si TikTok nih? Soalnya sebelum yang jadi jabatan TikTok sebelumnya itu kayaknya kelihatannya asik. Asik. Ya. Terus kamu jadi minat gitu? Ya. Oke. Kamu kan udah kepilih jadi kandidat Pratama Putra. Pastinya punya visi misi dong. Iya. Visi dari kamu sendiri apa ini? Visi saya yaitu menciptakan Pramuka SPK Batang menjadi milenial, unggul, aktif, dan berlandaskan keimanan. Contohnya gimana? Contohnya kita sebagai generasi milenial harus mengajarkan tentang kepramukaan serta komunikasi terhadap adik kelas serta teman-teman semuanya dan yang berlandaskan keimanan. Walau kita sebagai generasi milenial harus tetap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dalam Islam sholat 5 waktu. Oke. Kalau misinya sendiri apaan? Misi yang pertama yaitu melaksanakan Trisatya dan Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mengembangkan komunikasi antar siswa. Yang ketiga mengenalkan pramuka kepada seluruh masyarakat serta ikut dalam ajang lomba tentang kepramukaan. Oke, boleh disebutin Kak, contoh dari misi kamu yang pertama itu? Misi Contohnya? yang Trisatya dan Dasa Dharma. Iya. Trisatya dan Dasa Dharma seperti kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus dapat berorganisasi dengan baik, dan tetap suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke. Kalau yang kedua contohnya apa nih? Contohnya kita dapat berkomunikasi dengan baik agar adik kelas dapat paham apa yang kita sampaikan tentang ilmu kepramukaan. Oke. Kalau yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu tadi menyampaikan ilmu tentang pramukaan di masyarakat dan ikut lomba-lomba tentang pramukaan. Kalau yang menyampaikan kepada masyarakat itu caranya gimana kalau dari kamu? Caranya dengan membuat video-video tentang kepramukaan serta langsung datang ke TKP atau ke luar masyarakat dan seperti memberi bantuan-bantuan kepada yang tidak mampu dan yang lain-lain. Oke. Kalau dari kamu ada pesan nggak nih buat teman-teman supaya teman-teman nih pada milih kamu? Pesan saya agar saya dapat dipilih menjadi Pratama Putra adalah saya akan membuat latrut di kepramukaan itu menjadi lebih asik dengan permainan-permainan yang seru-seru yang pasti dapat memanfaatkan teknologi dengan baik agar latrut di pramuka menjadi lebih asik. Oke, terima kasih Radit atas jawabannya. Berhubung tadi kandidat 1 dan kandidat 2 udah, kita lanjut ke kandidat 3 yuk. Ayo. Nah, di sini udah ada kandidat 3 calon Pratama Putra nih guys, atau kandidat terakhir dari calon Pratama Putra. Ada yang udah kenal belum? Belum. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Banu Satrio dari kelas 7D. Saya adalah kandidat 3 Pratama Putra tahun 2023-2024. Dari kelas apa nih? Dari kelas 7D. Jadi, sebelum jadi kandidat ini, kamu milihnya jabatan apa? Jadi pendamping regu. Pendamping regu, waduh. Tujuan kamu masuk DP apa nih? Tujuannya, saya dulu di SD pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka seperti siaga. Saya ingin ngembangin lagi di SMP. Sama saya mengincar prestasi yang ada di DPP seperti lomba. Oke, seneng nggak nih jadi kandidat calon Pratama Putra di periode 2023-2024 nih? Jujur seneng sih,
bisa jadi, mungkin kalau keterima bisa jadi pemimpin di DPP. Ya. Kalau dari visinya sendiri apa nih? Visi saya adalah menjadikan Pramuka SPega memiliki wawasan yang luas, taat pada nilai-nilai kepramukaan, serta memiliki rasa peduli terhadap sesama. Kalau contoh dari yang visi kamu sebutin tadi itu apa? Mungkin agar Pramuka SPega Batang bisa memiliki wawasan yang lebih luas dari sebelum-sebelumnya. Dan semua Dewan Penggalang di SMP Negeri 3 Batang bisa menaati semua peraturan-peraturan yang ada di kepramukaan, serta menjalankan Trisatya dan Dasadharma kapanpun dan dimanapun. Oke. Kalau contoh dari Trisatya dan Dasadharmanya apa aja? Mungkin dari Trisatya menjalankan Dasadharma. Dasadharma mungkin bisa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi kan kamu udah sebutin visinya. Sekarang misi dari kamu sendiri apa? Visi saya adalah menjadi pemimpin yang baik bagi seluruh anggota Dewan Penggalang. Contohnya kalau misal kamu jadi pemimpinnya, kamu bakal gimana sama anggotamu? Tidak egois, tidak mengambil keputusan sendiri, selalu berkomunikasi satu sama lain. Oke. Ada pesan nggak sih? Ada pesan nggak nih dari kamu buat teman-teman supaya teman-teman ini pada mirip kamu? Boleh disampaikan kamera? Mungkin kalau saya menjadi pemimpin di Pramuka, saya akan menjadi pemimpin yang baik, selalu menjalankan kewajiban dan selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Banu atas jawabannya. Karena tadi kita udah kepoin kandidat calon Pratama Putranya, sekarang kita kepoin calon kandidat Pratama Putrinya, yuk. Ayo. Nah, di sini udah ada kandidat 1 calon Pratama Putrinya nih guys. Langsung aja yuk kenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Algamisa Anita Sihuta, bisa dipanggil Caca. Aku dari kelas 7A. Di sini aku sebagai kandidat 1 sebagai calon Pratama Putri. Oke, sebelum jadi kandidat, kamu milihnya jabatan apa nih? Aku awalnya jadi si hiking. Si hiking. Kenapa milih si hiking? Karena bagi aku itu menarik. Menarik. Oke. Kalau tujuan kamu masuk DP apa nih? Tujuan aku masuk DPP itu yang pertama ingin menambah pengalaman terutama di hal kepemimpinan dalam berorganisasi terutama di hal kepramukaan. Ya. Terus karena itu aku tuh sebabnya karena aku lihat kegiatan pramuka itu menarik jadi aku tertarik. Oke. Seneng nggak nih perasaannya jadi kandidat calon Pratama Putri di periode kali ini? Seneng banget. Oke. Pastinya udah punya visi sama misinya toh? Boleh disebutin visi sama misinya? Dari visinya dulu. Visi aku menjadikan siswa-siswi aktif dalam kegiatan pramuka dan membuat siswa-siswi maupun pramuka SPega berkepribadian atau berperilaku sesuai dengan Dasadharma. Contohnya gimana tuh? Seperti membuat kegiatan yang menarik untuk siswa-siswi, lalu untuk Dasadharma, contohnya mengenalkan Dasadharma yang ke-8 misalkan, itu disiplin, berani, dan setia. Yang artinya disiplin dalam segala hal, berani untuk tantangan, yang setia menjunjung tinggi panduannya. Oke, itu aja dari visinya. Lanjut ke misinya apa dari kamu sendiri? Misi aku yang pertama membuat games yang menarik untuk siswa-siswi. Yang kedua membuat kegiatan yang bisa menampung kemampuan atau bakat siswa-siswi. Yang ketiga membuat penjelasan atau pemaparan materi lebih menarik. Yang keempat mengenalkan Dasadharma kepada siswa-siswi dan contohnya supaya siswa-siswi bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau tadi yang ketiga apa misinya? Yang ketiga menjelaskan atau memaparkan materi dengan cara yang menarik. Itu contohnya gimana kalau dari kamu sendiri? Contohnya misalkan kita menjelaskan atau memaparkan materi, habis itu kita bisa main tebak-tebakan tentang materi yang baru aja disampaikan. Kalau yang keempat contohnya apa? Mengenalkan Dasadharma kepada siswa-siswi. Kalau dari kamu sendiri ada moto hidup, boleh disebutkan?
jika orang lain bisa, maka aku harus bisa. Oke. Pesan dari kamu buat teman-teman yang masih nonton apa nih biar pada pilih kamu jadi calon jadi Pratama Putri? Jika aku jadi Pratama Putri, aku akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan aku akan mengembangkan DPP atau Pramuka Spegam lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan aku akan menerima masukan, kritik dari sesama anggota, siswa-siswi atau pembina atau orang lain. Dan aku akan mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih Alkamisa. Nah, karena tadi kita udah kepoin kandidat 1 calon Pratama Putrinya, langsung aja yuk kenalan ke kandidat 2 calon Pratama Putri. Nah, di sini udah ada kandidat 2 calon Pratama Putrinya nih. Langsung aja yuk kenalan sama, boleh perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Almira Bilqis Nusa Fadilah, kandidat 2 calon Pratama Putri 2023-2024. Oke, dari kelas mana nih kamu? Aku dari kelas 7C. 7C. Sebelum jadi kandidat calon Pratama Putri, kamu milihnya jabatan apa? Aku milih jabatan sekretaris. Kenapa milihnya sekretaris? Aku memilih jabatan sekretaris karena aku sedang tertarik dengan menulis dan aku ingin mengimprove kemampuanku dalam menulis. Oke. Kalau tujuan kamu masuk DP apa nih? Tujuan aku masuk DP adalah untuk menambah pengalaman di organisasi dan memberikan kontribusi terhadap Dewan Pasukan Penggalang. Oke. Seneng gak nih perasaannya jadi kandidat 2 calon Pratama Putri? Senang banget pastinya. Oke. Udah ada visi sama misinya tuh? Sudah. Boleh disebutin dari visinya dulu. Visiku adalah mewujudkan pramuka yang ramah, bersahabat, dan berprestasi. Ramah dalam artian yaitu adalah menerima berbagai pendapat, perkembangan teknologi, dan lingkungan. Berbagai pendapat yaitu aku akan menerima seluruh pendapat dari anggota pramuka dan menyaringnya dan menamun yang baik. Lalu yang perkembangan teknologi adalah aku akan menggunakan perkembangan teknologi yaitu seperti perkembangan elektronik untuk melakukan latihan rutin. Lalu untuk yang lingkungan adalah akan menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. Ya. Udah itu aja dari visinya. Kalau yang Misinya? Enggak, yang visinya itu ada juga yang berprestasi ya, bersahabat di sini adalah bersahabat dalam arti latihan yaitu adalah individu dan kelompok. Individu itu adalah setiap anggota pramuka dan anggota lainnya adalah bersahabat tanpa adanya permusuhan. Lalu yang kelompok adalah anggota ekstrakurikuler dan organisasi pramuka itu bersahabat dengan organisasi dan ekstrakurikuler lainnya tanpa adanya permusuhan. Lalu untuk yang berprestasi adalah menjadikan anggota pramuka berprestasi baik di akademi maupun non akademi. Akademi yaitu baik dalam kegiatan belajar di dalam kelas dan prestasi non akademi adalah aktif dalam kegiatan pramuka. Tadi kan udah nyebutin visinya, sekarang misinya apa nih? Misiku adalah di unit 3. Yang pertama adalah membuat latihan rutin pramuka menjadi lebih bersahabat, menarik, dan kreatif. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kan ini ada biasanya kalau di latihan rutin itu ada materi-materi yang disampaikan. Nah, aku akan membuat materinya menjadi lebih menarik seperti membuat game. Dan tapi tetap juga ada kandungan dari materinya seperti semapur dan tebak-tebakan. Oke, kalau selanjutnya dari misi kedua aku adalah untuk aktif dalam setiap kegiatan dan lomba pramuka yang disahkan oleh gerakan pramuka. Oke, boleh lanjut ke misi selanjutnya. Misi ketiga aku adalah menggunakan Trisatya dan Dasadharma sebagai spirit hidup sehari-hari seluruh anggota pramuka. Contohnya? Spirit hidup adalah kan kita juga menggunakan perkembangan teknologi dan
kreativitas dalam kegiatan latihan rutin. Kita juga tidak melupakan dan tetap menggunakan Trisatya dan Dasadharma dalam kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang melanggar norma. Oke. Kamu ada moto hidup? Aku ada. Oke, boleh disebutin? Moto hidupku adalah tetap berusaha walaupun pernah gagal, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke. Ada pesan nggak nih buat teman-teman yang masih nonton supaya pada milih kamu? Pesanku adalah semoga bisa memilih, karena jika kalian memilih aku akan memberikan yang terbaik sebagai Pratama Putri dan menjalankan kewajibanku sebagai Pratama Putri, serta aku akan mengayomi dan menerima segala masukan yang diberikan oleh kalian. Oke, terima kasih Bilkis. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita kenalan ke kandidat 3 calon Pratama Putri. Nah, langsung aja yuk kenalan kandidat 3 calon Pratama Putri. Halo, perkenalkan nama saya Askia Khairat Putri, bisa dipanggil Karin. Saya dari kelas 7E. Saya di sini menjadi kandidat ketiga untuk Pratama Putri. Jabatan kamu sebelum jadi kandidat apa nih? Pratama Putri. Pratama Putri. Kenapa milih Pratama Putri? Kayak minat banget. Karena kalau mau ambil jabatan ini tuh Karin kayak pengen mengolah kembali jiwa kepemimpinan Karin dan ingin menambahkan wawasannya. Seneng nggak nih akhirnya jadi kandidat calon Pratama Putri? Senang pastinya. Tujuan kamu masuk TV apa nih? Karena ingin meningkatkan kualitas pramuka, jiwa pramuka Karin, dan ingin menambahkan wawasan. Dan Karin juga di pramuka ini mengincar sekali banyak prestasinya, karena di kuliah nanti atau di SMA nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Oke. Pastinya udah punya visi sama misinya ya? Sudah. Boleh disebutin dari visinya dulu? Visinya yaitu Karin ingin membuat organisasi pramuka ini untuk lebih meningkatkan jiwa pramuka, berkarakter tinggi, berakhlak mulia, terus habis itu bertanggung jawab, berbudi luhur, dan selalu mengamalkan nilai-nilai Trisatya dan Dasadharma. Contohnya gimana? Contohnya bertanggung jawab itu seperti kita tidak lalai dalam tanggungan-tanggungan yang sudah diberikan pada pembina untuk melatih adik kelas kita. Terus berakhlak mulia itu selalu sholat 5 waktu, mengajak teman-teman untuk selalu membaca Al-Quran di bulan puasa maupun tidak, dan membuat rancangan kayak sumbangan gitu untuk orang-orang yang membutuhkan, buka bersama saat bulan puasa. Itu visinya? Iya. Udah. Kalau misinya sendiri apanya? Misinya ada 3. Yang pertama, ingin menciptakan kegiatan pramuka itu nyaman, baik, dan aman dengan menimbulkan rasa kebanggaan dan kekeluargaan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau semisal kita lagi latrut, itu berarti kita harus menyampaikan materi kepada adik kelas kita. Bagaimana caranya adik kelas itu senang dalam mengikuti kegiatan itu dan dapat memahami materi itu secara baik. Yang kedua itu menyiapkan anggota pramuka yang terampil dan selalu meningkatkan prestasi dengan cara mengikuti perlombaan. Yang ketiga, memastikan bahwa anggota pramuka itu selalu disiplin dan rajin dalam mengikuti kegiatan pramuka. Udah. Karin punya moto hidup? Punya. Oke, boleh disebutin? Moto hidup saya, jika dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dari kamu sendiri ada pesan nggak nih buat teman-teman biar pada milih kamu? Jika saya diterima, saya akan bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab saya yang sudah diberikan oleh kakak kelas dan pembina, dan saya akan meyakinkan bahwa jika saya menjadi Pratama Putri, saya akan mengembangkan pramuka ini dengan secara baik dan seru baginya adik kelas. Terima kasih Karin. Iya, sama-sama. Baik, itu tadi calon kandidat Pratama Putra dan calon kandidat Pratama Putri periode 2023-2024. Untuk berikutnya akan ada voting untuk pemilihan kandidat Pratama. Jangan lupa memilih kandidat pilihan kalian ya guys. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan berikan suaramu untuk memilih
calon Pratama Putra dan calon Pratama Putri periode 2023-2024 kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan